Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Fikriyah dengan NIM 2510821026 dari Departemen Antropologi Sosial. Video ini saya buat untuk membagikan sedikit pemahaman saya mengenai topik yang dipelajari dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik yang diampu oleh Bapak Andri Rusta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi di dunia politik. Ketiga hal ini mungkin terdengar cukup mirip, tetapi maknanya sangat berbeda dan harus kita pahami. Yang pertama ada tipologi kewenangan menurut Max Weber. Max Weber ini adalah seorang sosiolog Jerman yang sangat terkenal. Ia menjelaskan bahwasannya kewenangan atau authority ini adalah bentuk kekuasaan yang sah dan diterima oleh masyarakat. Artinya, masyarakat patuh bukan karena takut, melainkan karena mereka percaya bahwa pemimpin mereka memang berhak untuk memerintah. Max Weber membagi kewenangan menjadi tiga. Yang pertama ada tradisional, karismatik, dan legal rasional. Yang pertama ada kewenangan tradisional. Kewenangan ini bersumber pada adat istiadat, suatu kebiasaan dan sistem turun-temurun. Di sini, pemimpin akan dianggap berhak memerintah karena posisinya sudah diakui oleh adat dan budaya masyarakat setempat. Contohnya seperti Kesultanan Yogyakarta. Masyarakat tunduk dan patuh bukan karena aturan tertulis, tetapi karena menghormati nilai dan warisan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu. Yang kedua ada kewenangan karismatik. Kewenangan ini muncul karena adanya daya tarik dari seorang pemimpin, seperti kewibawaannya, kepribadiannya, serta keberaniannya yang membuat orang lain akan percaya dan mengikuti perintahnya tanpa merasa dipaksa. Salah satu contohnya adalah Bapak Soekarno, seorang proklamator sekaligus presiden pertama kita di Indonesia yang memiliki karisma yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir ada kewenangan legal rasional. Kewenangan ini bersumber dari aturan hukum yang rasional secara sah dan secara formal. Seorang pemimpin memiliki kekuasaan karena mereka diangkat atau dipilih melalui mekanisme hukum seperti pemilu. Contohnya presiden, gubernur, wali kota, atau pejabat publik lainnya. Mereka berkuasa bukan karena warisan atau karisma, tetapi karena hukum memberi mereka hak dan tanggung jawab untuk memimpin suatu negara. Selanjutnya ada perbedaan antara power, authority, dan influence. Kita perlu memahami perbedaan antara tiga konsep penting di dunia politik ini: power, authority, dan influence. Ketiganya itu sama-sama berhubungan dengan kekuasaan, tetapi memiliki makna dan cara kerja yang berbeda. Yang pertama yaitu power, berarti kekuasaan. Ini memiliki arti yaitu kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya. Bahkan jika orang lain tidak setuju, power bisa dilakukan dengan cara paksa atau ancaman. Yang kedua yaitu authority atau kewenangan. Ini adalah kekuasaan yang sah dan diterima oleh masyarakat. Orang patuh karena mengakui bahwa pemimpin mereka memiliki hak legal atau moral untuk memerintah. Contohnya seperti presiden yang dipilih lewat pemilu yang jujur dan sah. Dan yang ketiga ada influence. Influence ini berarti pengaruh. Bentuk kekuasaan ini lebih halus, bukan karena menggunakan paksaan, tetapi mengaruhi pikiran, sikap atau perilaku orang lain lewat kepercayaan dan persuasi. Misalnya seperti tokoh influencer yang mengaruhi opini masyarakat hanya lewat kata-kata dan sosial media. Jadi perbedaan ketiganya yaitu power itu sifatnya memaksa, authority itu sifatnya diakui dan diterima, dan yang ketiga itu influence. Influence ini sifatnya mempengaruhi. Di dalam politik, legitimasi berarti pengakuan dan penerimaan masyarakat bahwa kekuasaan atau pemerintahan itu sah dan layak dijalankan. Tanpa legitimasi, kekuasaan akan kehilangan kepercayaan publik. Pemerintah mungkin masih bisa memiliki kekuasaan secara hukum, tetapi rakyat tidak akan ada yang percaya. Padahal, kepercayaan rakyat itu memiliki fondasi utama stabilitas politik.
Jika legitimasi itu hilang, akan muncul protes, ketidakpuasan, serta krisis politik. Oleh karena itu, pemimpin tidak cukup hanya memiliki kekuasaan formal, tetapi juga mendukung serta mendengarkan suara rakyat. Dari sini kita bisa melihat bahwa dalam dunia politik, kewenangan, kekuasaan, dan legitimasi itu saling berhubungan erat. Memberikan dasar hukum, kekuasaan memberi kemampuan untuk bertindak, dan legitimasi memberikan kepercayaan untuk terus memimpin. Nah, dari semua penjelasan tersebut, disimpulkan bahwasannya menurut Max Weber, kewenangan terbagi menjadi 3 tipe, yaitu kewenangan tradisional, kewenangan karismatik, serta kewenangan legal rasional. Selain itu, perbedaan antara power, authority, dan influence terletak pada bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan diterima. Dan yang paling penting, legitimasi adalah fondasi utama bagi stabilitas dan kepercayaan politik. Karena pada akhirnya, sebuah perusahaan pemerintahan tidak akan kuat hanya karena kekuasaan, tetapi karena rakyat percaya dan mengakui bahwa kekuasaan itu sah, adil, dan dijalankan dengan tanggung jawab yang sebaik-baiknya. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan serta penjelasan yang kurang tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.